Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya ngobrol podcast bareng kali ini bersama seseorang yang memang memiliki sebuah pemikiran luar biasa. Bagaimana tidak? Dari bermula meneruskan usaha keluarga, akhirnya hadirlah usaha-usaha baru yang juga bisa mendorong usaha-usaha yang sudah ada tersebut, pemirsa. Namun pemirsa, kita tidak akan membahas usaha apa yang sedang beliau upayakan ini dan yang sedang berjalan ini. Kita sapa langsung. Beliau adalah sosok anak muda, sudah pernah wis di Mekah lah, dari Cirebon sih. Iya, sudah haji lah. Sudah haji. Cuma nggak mau dipanggil haji, pemirsa. Yuki Eka Bastian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Kang Yuki? Alhamdulillah baik. Tadi siap. Luar biasa ini ya. Selain mengurusi Surabraja, apa namanya? Surabraja Putra. Surabraja Putra ini. Haji juga akhir-akhir ini kan banyak terjun ya ke masyarakat. Khususnya bagaimana mendorong pemberdayaan yang ada di masyarakat melalui program-program. Ini kebetulan saya ada satu tema yang hari ini akan sangat relevan dengan yang sedang Kang Yuki lakukan ini, di mana tema kita, pemirsa, kita akan membahas pengembangan diri di tengah kemajuan teknologi kini bersama Kang Haji Yuki Eka Bastian. Kang Yuki, ini nih, kita kan pada intinya pengenlah perubahan. Kita pengen lebih maju, kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi saya menarik ketika Kang Yuki setiap berkeliling ke beberapa daerah itu selalu menggaungkan itu. Bagaimana mengembangkan diri, bagaimana meningkatkan kemampuan. Nah, menurut Kang Yuki sendiri, ini harus seperti apa sih kita untuk mencapai perubahan itu? Jadi gini Kang Rodi, kebetulan saya memang mengurus perusahaan keluarga ya. Surabraja Putra adalah perusahaan keluarga yang memang alhamdulillah sudah berdiri tahun 96. Dan perusahaan ini semakin berkembang saja alhamdulillah. Sehingga saya melihat, makanya saya coba untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kang Rodi. Iya. Karena saya pikir perusahaan ini sudah berjalan dan sekarang anak saya juga sudah ikut terlibat mengurusi perusahaan. Jadi perusahaan ini tuh sudah 3 generasi. Anak saya dan orang tua saya. Iya. Jadi sudah 3 generasi sehingga anak saya sudah terjun di perusahaan. Akhirnya saya sudah tidak terlalu capek untuk mengurusi perusahaan. Sehingga saya akhirnya memilih untuk bagaimana supaya bisa mengabdikan kepada masyarakat. Begitu. Saya ingin mencoba mengabdikan kepada masyarakat. Karena saya lihat gitu kan, kenapa saya mencalonkan diri sebagai anggota dewan? Jujur saja, saya bukan lagi nyari pekerjaan sebagai anggota dewan itu. Karena kerjaan atau penghasilan dari perusahaan itu nggak kurang. Sebenarnya untuk dibilang sebagai anggota dewan itu gajinya mungkin nggak ada apa-apanya dengan di perusahaan gitu kan. Karena di perusahaan saya udah 3 digit gitu. Mungkin anggota dewan cuma 1 digit atau 2 digit, saya nggak tahu karena saya nggak bukan sebagai anggota dewan gitu. Tapi saya melihat ini di sini adalah saya betul-betul ingin membaur ke masyarakat, ingin membantu sekali pada masyarakat gitu. Nah, saya lihat lagi nih untuk anak-anak mudanya nih. Saat ini kan anak-anak muda itu pasti berpikirnya bagaimana cara bekerja di perusahaan. Saya bilang kalau bekerja di perusahaan itu pasti ada batasnya. Contohnya perusahaan Surabraja Putra saja. Kita di sini hanya nampung 2.000 karyawan. Kalau misalnya saya nampung lebih banyak lagi, mau siapa yang bayar? Saya bilang gitu kan. Karena perusahaan juga kan punya ada hitung-hitungannya kan. Gitu. Sehingga saya akan memberikan anak-anak muda ini lebih berkreatif lagi gitu, berkreatif. Caranya bagaimana? Karena sekarang ini kan zamannya media sosial. Medsos, zamannya medsos ya.
bagaimana di medsos itu anak-anak muda itu bisa mencari penghasilan. Contohnya kayak sekarang ada TikTok Shop, saya bilang. TikTok Shop itu bisa mencari penghasilan di situ. Bisa sebagai penghasil keuangan buat kita. Lalu sebagai konten kreator ya, seorang YouTuber. Kita lihat YouTuber banyak yang sukses sekali di situ. Memang kita harus memberikan pelatihan kepada anak-anak mudanya gitu. Makanya ketika nanti saya juga sudah berhasil atau bisa menjadi anggota dewan, saya akan memberikan pelatihan nantinya gitu. Ingin memberikan pelatihan kepada anak mudanya bagaimana supaya menjadi seorang konten kreator yang sukses. Pembicaranya nanti mungkin seorang konten kreator yang sudah sukses gitu. Seperti di Kabupaten Cirebon itu di Desa Kasungan Kidul ada Pak Haji Abdul Qadir. Dia sukses sebagai konten kreator bermain hobi layangan. Saat bermain hobi layangan itu dia dijadikan konten, akhirnya dia punya penghasilan lumayan. 1 bulan itu nggak kurang dari 10 juta, kan itu lumayan. Wah, sangat lumayan. Iya, karena ketika orang itu hanya untuk berpikir bagaimana mencari penghasilan dengan cara bekerja, karena di luar mungkin lapangan pekerjaan lagi susah, ya kita akan lebih berkreatif lagi aja gitu buat anak-anak mudanya gitu. Jadi intinya Kang Yuki ini akan coba mendorong kreativitas yang bisa menghasilkan. Kurang lebih seperti itu. Banyak kreativitas di luar ini yang bisa kita manfaatkan untuk mencari penghasilan. Gitu. Ini menarik nih ya. Aja. Gitu. Iya. Jadi jiwa-jiwa entrepreneur pun didorong ya. Jiwa entrepreneurnya harus didorong. Gitu. Buat mereka-mereka yang kayaknya kalau usaha itu harus punya modal, saya pikir sekarang zamannya udah nggak zamannya usaha harus pakai modal, karena konten kreator itu harus kreatif saja, gitu kan. Modalnya harus kreatif, gitu kan. Nah, cara kreativitasnya itu mungkin kita serahkan lagi ke anak-anak mudanya dengan cara pelatihan, gitu. Jadi kita akan memberikan pelatihan saja nanti ke anak-anak mudanya. Ini keren ya pemirsa. Memberikan pelatihan kepada anak muda ini sebenarnya yang kita tunggu. Ya memang ya, seperti BLK yang dari Dinas Tenaga Kerja itu juga kan membuka pelatihan, tapi kan tidak mencukupi dari kebutuhan yang ada, hanya bisa menyerap hanya seberapa persennya lah. Kalau ini hadir, Kang Haji Yuki ini mencoba hadir akan memberikan pelatihan seperti itu, membangkitkan minat-minat kreatif untuk bisa menjadi sebuah sumber penghasilan. Ini menarik Kang Haji. Saya sangat mendukung lah kalau soal ini. Minimalnya nanti Carut TV pun akan hadir ketika ada pemanfaatan di dalamnya. Ya bahkan saya sendiri juga mungkin ingin mendorong di setiap desa itu punya semacam podcast. Iya, karena kita lihat podcast sekarang kan banyak. Ya kan, ada podcastnya Deddy Corbuzier, ada podcastnya siapa, ada podcastnya Dr. Richard, gitu kan, lumayan. Memang kalau podcast itu lihat musimnya. Kalau musimnya lagi musim politik, kita undangnya mungkin tokoh-tokoh politik, gitu kan. Kalau musimnya usaha ya kita undang tokoh-tokoh usaha, begitu. Jadi kita akan mendorong para kreativitas ini supaya bisa betul-betul dimanfaatkan lah era-era digital ini. Jadi kita bisa memaksimalkan kemajuan teknologi. Mungkin handphone semua pada punya. Ya, handphone semua pada punya. Sekarang untuk bikin konten kreator itu tidak mesti harus pakai kamera soalnya. Dari handphone saja sudah bagus. Dari handphone saja sudah bagus. Sekarang biasa tiap bulan beli kuota buat nonton medsos. Nah sekarang kita bisa dimanfaatkan untuk bisa mencari penghasilan begitu. Biasanya kuota habis hanya dihabiskan hanya untuk sebatas entertain, tapi ini justru bisa menghasilkan. Gitu. Ini menarik nih untuk pemirsa nih, khususnya kaula muda ataupun ibu-ibu rumah tangga, daripada bergosip ya. Betul. Bagaimana kalau memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk bisa menghasilkan dan tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi bagian dari kita, betul. Oke, nah ini kayaknya menarik nih, karena kan begini ya, rata-rata mohon maaf ya, saya tidak membicarakan ini lah. Kalau orang pengen dipilih kan biasanya memberikan sesuatu yang bentuknya barang, uang atau gimana. Ini luar biasa sekali, sebuah dorongan untuk membangkitkan ya. Ini ya kalau saya lihat. Kalau ini bisa berjalan nanti,
Kalau ini bisa berjalan, yakin saya, Insya Allah. setiap daerah itu pasti akan lahir Ya. entrepreneur melalui penggalian ini. Ya, kita dukung lah. Siap. Pokoknya kita dukung. Kita akan, ini sama sebenarnya Carutip itu seperti itu. Kita bisa mendorong bagaimana meningkatkan kapasitas di masyarakat. Nah, adik, sebenarnya kalau untuk Kabupaten Cirebon, ya Kabupaten Cirebon, peluangnya seperti apa untuk bisa percepatan lah, ya. Kalau kemajuan pasti percepatan kemajuan itu sendiri. Yang mungkin Kang Haji sudah mempunyai konsep lah. Ya, contohnya misalnya keberhasilan pengembangan usaha keluarga ini sampai berkembang pesat, memasuki tahun 2003 ya. 2003 itu luar biasa, pengembangannya signifikan. Mungkin ini akan ditularkan kepada masyarakat bagaimana untuk bisa kita mengelola, memanage gitu. Silakan. Iya. Jadi memang untuk usaha itu memang tidak mudah juga. Kita harus betul-betul belajar. Karena saya sendiri juga untuk meneruskan usaha orang tua itu memang pengalamannya banyak. Tidak hanya sebatas bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana cara mengembangkan produk ini supaya bisa lebih luas lagi begitu. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha karena kita produknya saus. Jadi kita harus bekerja sama dengan pedagang kaki lima lah. Contohnya ada kumpulan namanya komunitas pedagang bakso. Nah, kita masuk ke dalam komunitas pedagang bakso karena pasar kita di pedagang bakso gitu. Pedagang bakso dan mie ayam, sehingga pada saat masuk ke komunitas pedagang bakso dan mereka juga menginformasikan ke teman-temannya, ya disitulah gitu kita akhirnya bisa lumayan maju lagi gitu. Ditambah lagi dan alhamdulillahnya perusahaan kita ini memang bekerja samanya itu, kita kan pengusaha saus ini kan dibuatnya dari ubi bolet. Ubi boletnya itu kita ambil dari petani. Dan alhamdulillah sekarang itu kita satu hari itu hampir 40 ton. Satu hari 40 ton. Coba bayangkan, petani itu dan petaninya itu baru di wilayah Kuningan dan Majalengka. Jadi semua petani di wilayah Kuningan Majalengka pada saat menanam ubi itu tidak bingung mereka gitu, untuk melempar gitu, karena kebutuhan kita itu sangat banyak gitu kan. Satu hari sekarang 1 ton aja itu bisa panen 1 hektar itu bisa panen 15 ton. Itu kan kita butuh berarti sekitar 3 hektar untuk memasok perusahaan kita gitu. Sehingga ya petani alhamdulillah lebih sejahtera lagi gitu dengan keberadaan Surabaya gitu kan. Tambah lagi kita pas untuk kesuksesannya itu memang ya bertahap karena kita juga sambil belajar terus gitu kan. Dan alhamdulillah kita untuk memegang pasar di wilayah Jabodetabek sekarang nomor 1. Surabaya Putra gitu. Untuk di wilayah Jabodetabek, Jakarta sekitarnya gitu. Bahkan untuk di luar pulau, Batam dan Samarinda kita sudah lumayan juga gitu. Sudah hampir ke sana gitu. Tinggal kita lagi coba lagi proses sekarang itu untuk mengejar BP POM. Karena ada permintaan juga ke Singapura dan ke Dubai. Mudah-mudahan kita juga bisa ekspor ke sana. Gitu kan, Amin. Luar biasa sekali. Sebuah penggambaran dan fakta realita yang sudah dilakukan ini setidaknya telah berbagi pengalaman untuk kita bahwa apapun yang kita lakukan, ketika ada kesungguhan di situ, maka kita akan sampai pada yang dituju. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lihat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Surabaya Putra ketika tokoh nasional mengunjungi tempat ini. Kita saksikan yang berikut ini.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, melakukan safari politik di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Anies berjanji akan menjadikan UMKM menjadi prioritas. Memudahkan untuk pemberian IUMK, izin usaha mikro kecil, yang biasanya warga itu menyiapkan berbagai macam persyaratan dan seringkali rumit. Kemarin kami ubah, kami justru membagikan UMK. Kalau Anda sudah punya usaha, sudah berkegiatan bertahun-tahun dan tidak punya izin, maka kami datang memberikan izin itu. Nah, demikian tadi pemirsa salah satu tokoh nasional dan calon presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan, berkunjung ke usahanya Kang Yuki. Ini luar biasa Kang Yuki ya. Ya. Seorang calon presiden, Iya. seorang yang mengusung perubahan. Ini apa yang bisa dimaknai? Iya. Karena memang Pak Haji Anies Rashid Baswedan itu lagi ada kunjungan di daerah Tegal. Kebetulan ada tim suksesnya itu tertarik dengan usaha keluarga. Karena usaha keluarga itu kan dikelolanya, yang Surabayanya itu dikelola itu kan oleh nenek saya. Kebetulan nenek saya masih mengelola usaha, usianya umur 90. Sehingga Pak Haji Anies Rashid Baswedan itu ya berkunjung ke perusahaan kita gitu. Yang pertama ingin memperkenalkan diri sebagai calon presiden gitu kan. Terus ingin membawa perubahan untuk Cirebon gitu kan. Khususnya lagi nanti ketika dia sudah menjadi presiden, dan mudah-mudahan ya Pak ya dia bisa menjadi anggota, bisa jadi presiden. Ya kita betul-betul berharap gitu Pak Anies ini betul-betul bisa membawa perubahan untuk Indonesia. Gitu. Iya. Jadi ngeklop gitu ya. Ngeklop. Saling menginspirasi. Saling gitu. menginspirasi. Pak Anies terinspirasi neneknya Kang Yuki ya. Gitu. Dan kita pun akhirnya termotivasi ya. Gitu. Baik, Kang Haji. Iya. Ini kan sepertinya sudah mulai nampak ya dukungan mulai dari anak muda, orang tua, kerabat, saudara, temen gitu kan, udah mulai nih, mulai apa ya, mulai signifikan ya, Kelihatan hasilnya. sudah kelihatan hasilnya. Nah, apa nih, apa yang Kang Yuki lakukan bila Kang Yuki menjadi anggota DPRD? Ya, jadi memang betul, karena ketika saya menjadi anggota DPRD, saya bilang sama masyarakat nih, nggak usah khawatir, karena saya pikir yang mau menjadi anggota DPRD itu banyak. Mungkin dari tahun 2019, tahun 2014 dulu juga Bapak dan Ibu juga mendorong. Tapi ketika sudah didorong, pasti ditinggal. Nah, saya tidak ingin gitu hal itu terjadi sama saya. Jadi ketika saya pun sudah menjadi anggota dewan, saya harus terus datang sama mereka gitu. Saya ingin betul-betul memberikan apa yang menjadi tugas dari anggota dewan. Jadi saya pun harus betul-betul menyerap aspirasinya gitu kan. Yang sudah-sudah kan biasanya kalau sudah jadi anggota dewan, kalau sudah jadi ya mana ditinggal. Ya saya tidak ingin yang seperti itu. Betul-betul saya ingin mewakafkanlah diri saya itu betul-betul untuk masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Sehingga saya bilang ke perusahaan juga, perusahaan itu kan punya dana CSR. Dana CSR-nya ini akan saya bagikan juga ke masyarakat gitu, yang sekiranya memang bantuan dari pemerintah itu tidak cukup, saya akan tambahkan lagi dari dana CSR-nya gitu untuk membantu masyarakatnya begitu. Pak, luar biasa. Iya, alhamdulillah sih. Dan perusahaan juga ya boleh katanya gitu. Kalau memang buat kemaslahatan umat gitu kan. Jadi misalnya kita bangun musola gitu kan, kita membantu merehab rumah-rumah panti jompo, rumah-rumah jompo gitu. Ya ditambah lagi anak-anak mudanya juga seneng gitu, karena ada program dari saya gitu untuk menjadi ekonomi kreatif gitu, supaya bisa lebih pada kreatif lagi gitu. Dan itu selalu digaungkan ya ketika berkunjung ya. Betul, saya selalu mengaungkan itu gitu. Ya ditambah lagi mungkin masyarakat sekarang tuh lebih melihat lagi gitu.
apa sih yang sudah dikerjakan ketika saya belum menjadi anggota dewan saja, saya sudah mau gitu membantu. Iya. Contohnya lagi kayak misalnya di Kecamatan Pangenan ada Desa Serang. Saya mencoba untuk membantu membangun sebuah pendopo yang katanya itu tidak pernah dilakukan oleh yang lain. Iya. Nah, saya bilang ini kan buat umat, buat masyarakat. Saya bilang ya nggak ada salahnya kalau saya membantu gitu. Iya. Akhirnya saya coba bangun di Desa Serang itu buat bukan buyut. Jadi untuk pendopo buyut gitu kan. Di situ kita coba bangun, bantu, dan alhamdulillah masyarakat senang gitu. Jadi dari situlah akhirnya masyarakat melihat, oh belum jadi dewan aja sudah ada buktinya gitu. Apalagi nanti saya mau jadi dewan gitu, pasti lebih ada buktinya. Dan itu pun tidak akan menyulitkan ya. Dan tidak akan menyulitkan gitu. Sehingga ya insya Allah ketika saya nanti menjadi anggota dewan pun saya betul-betul ingin terjun ke masyarakat gitu. Saya ingin betul-betul pikiran saya tenaga saya memang buat masyarakat. Jadi ya memang karena terjun ke politik ini ya karena sudah terinspirasi dari kegiatan-kegiatan yang lalu ya. Ya ibaratnya kan bukan ujuk-ujuk gitu kan ya. Betul. Nah, oke. Tentunya kan ada harapan besar ya ketika kita sudah menjadi bagian dari anggota legislatif. Berarti kan ada nih peran kita untuk menentukan sebuah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Nah, ini bisa menjadi semangat seperti apa bagi kami YP? Kayak apa misalnya? Kayak misalnya sebuah kebijakan ya itu tadi mendorong masyarakat untuk berusaha, mudah berusaha. Gitu. Ya, yang jelas saya mungkin kebijakan yang dari saya buat masyarakat itu saya betul-betul ingin mendorong para UMKM, para UMKM gitu kan, supaya lebih mudah diberikan permodalan. Oh iya. Saya harap nanti ketika saya menjadi anggota dewan pun saya akan menjaminkan saya itu ke bank, gitu bahwa yang harus dikucurkan para UMKM ini kita akan berikan pelatihan juga buat para UMKM-nya karena terus terang saja para UMKM itu ketika sudah mendapatkan permodalan dari perbankan biasanya dia tidak langsung lari ke buat modal gitu, biasanya nerima duit langsung pada beli apa, pada buat hilang dari rencana gitu kan. Makanya kita akan undang para UMKM itu untuk betul-betul diberikan pelatihan lagi gitu supaya betul-betul dapat modal itu untuk kemajuan perusahaan, untuk kemajuan usahanya gitu. Saya inginnya sih seperti itu. Iya. Luar biasa. Nah, ini balik lagi nih ke tema kita. Bagaimana mengembangkan potensi diri dengan penggunaan teknologi kekinian ini. Kalau misalnya ini bisa menjadi sebuah prototipe dari kegiatannya KMUP ini, berarti ini sebuah peluang besar untuk bisa mendorong percepatan kemajuan Kabupaten Cirebon. Ya, harusnya sih ini menjadi sebuah peluang percepatan gitu, karena memang ya lebih diintenskan lagi lah gitu untuk anak-anak mudanya supaya lebih pada kreatif lagi gitu. Iya ya, kalau cerita tadi yang hanya ngolah layangan, iya, yang hanya jadi hobi layangan malah sekarang menjadi penghasilan gitu kan, hanya sekedar hobi layangan. Ya mungkin sebenarnya banyak permainan hobi di Kota Cirebon, mungkin kayak mainan kelinci, pincian gitu kan. Zaman dulu main pincian, kalau misalnya sekarang dihidupkan lagi untuk dijadikan konten ya siapa tahu bisa menghasilkan kan. Karena kita tidak pernah tahu ya konten apa yang disukai sama masyarakat kan. Jadi memang sekarang sih ya itu apa yang disenangi oleh masyarakat. Contohnya misalnya kayak mainan anak-anak lah, ada mainan dino gitu kan, atau mainan mobil-mobilan. Itu yang nonton saya pikir itu yang nonton juga banyak di YouTube itu. Mungkin yang nonton anak-anak kecil gitu kan. Iya. Anak-anak kecil itu pada senang nonton kayak apa ya, mainan cuman main mobil naik bis telolet gitu kan. Itu kan ditonton anak kecil dan lumayan juga banyak viewernya gitu. Sehingga mendapatkan penghasilan dari situ gitu. Jadi pada intinya tidak berhenti untuk selalu berkreativitas. Oh iya, betul. Nah, Majid,
di umur sekarang ini ada nggak yang Kang Haji pengen lakukan tapi belum dilakukan? Ya, memang di usia saya sekarang ini yang ingin saya lakukan adalah pendekatan ke masyarakat. Gitu, karena saya dari dulu waktu zamannya SMP, saya tinggal di Cirebon itu hanya SMP. SMA saya di Bandung. Kuliah saya di Semarang. Sehingga saya untuk dekat dengan masyarakat memang susah. Gitu. Saya ingin lebih dekat ke masyarakat, makanya saya coba sekarang akhirnya sering kunjungan ke tiap desa gitu, untuk berkunjung ke masyarakat. Dan kayaknya sekarang lebih paham sekarang daripada dulu ya. Iya, lebih paham sekarang daripada dulu sih. Gitu. Kalau sekarang kan habis sama pelosok ya. Orang yang nggak tahu desa Cupang, saya akhirnya tahu desa Cupang. Orang yang nggak tahu desa Walahar, akhirnya tahu desa Walahar. Saya kan karena di dapil saya itu memang termasuk Cupang, Walahar. Itu saya pikir desa yang sangat jauh dari jangkauan kabupaten. Karena kan itu kan perbatasan sama Majalengka ya. Jadi mungkin agak kurang perhatian, sehingga ketika nanti saya jadi pun akan lebih saya perhatikan tuh desa-desa seperti itu gitu. Jadi ketika Kang Haji ke dari desa Cupang, maka tercatatlah ini bagian dari program khusus gitu. Karena di sana ya lumayan agak kurang banyak yang menjangkau dan memperhatikan gitu. Aksesnya gitu. Karena kan terlalu jauh. Berarti ya itu ya, yang sudah yang dulu belum pernah dilakukan sekarang telah dilakukan. Jadi pokoknya pengen lebih dekat lagi ke masyarakat lah. Mudah-mudahan ini sebuah nilai yang bermanfaat. Siap, baik Mas Odi. Ya, bisa menjadi amal kita. Amin, betul. Dan tentunya ya keberkahan lah. Betul. Nah, ketika kita melakukan sebuah hal kebaikan, yakinlah bahwa akan menimbulkan kebaikan. Iya. Ini yang Haji, kita mungkin nanti akan coba bagaimana podcast ini kita dorong untuk lahir di desa-desa. Ya sudah, kita langsung MOU aja nih, cari TV siap. Iya, malah saya kalau bisa nanti ada pendamping lah. Pendampingnya seperti dari Carut TV ini. Minimalnya bagaimana cara menjadi seorang podcaster. Iya. Jadi nanti mungkin Pak Todi diminta bantuan nih oleh saya gitu kan, untuk membina, untuk mendidik para podcaster gitu. Oh siap. Di mana nilai semangat dan kemanfaatan udah kita maju lagi. Iya, siap gitu. Iya, karena begini, kemarin itu ada beberapa desa ya di mana karang tarunanya ini pengen mengambil salah satunya itu multimedia. Larinya ke podcast. Iya. Dan mereka sangat bersemangat. Iya. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua, dan ya tentunya kalau boleh tahu ini untuk yang belum tahu nih Kang Haji kan mungkin nih untuk selama ini ada juga masyarakat yang pengen bertemu, pengen menyampaikan sebuah perasaan aspirasinya, ini harus kemana? Ya, saya memang ketika saya bersosialisasi ke setiap desa, saya bilang nggak usah khawatir, kalau mau nemuin saya itu sangat mudah, saya bilang, karena saya tiap hari ada di kantor, gitu kan. Kalaupun datang ke kantor akan saya temui, gitu. Saya akan minta akses ke security, siapa saja yang pengen ketemu sama saya diperbolehkan, saya bilang gitu. Maka silakan sampaikan aspirasi apa yang diinginkan oleh ya anak-anak muda lah. Misalnya anak muda pengen bikin satu kegiatan olahraga misalnya, ya kita akan fasilitasi begitu. Yang jelas bukan meminta kebutuhan pribadi, gitu. Misalnya saya cuma pengen butuh rokok apa, ya itu nggak usah ketemu saya lah gitu kan. Tapi kalau buat kemaslahatan umat, misalnya saya butuh buat bikin pertandingan apa, kita butuh ini, ya insya Allah akan saya penuhi. Nah, alamatnya? Oh iya, alamatnya itu di Jalan Arya Saling-Singan ya. Itu Jalan Arya Saling-Singan. Paling tidak nanya saja lah. Perusahaan Saus Surabraja Putra, semua insya Allah tahu. Pokoknya patokannya Pasar Jamblang, Utara. Masuknya desa Kasugengan Kidul. Desa Kasugengan Kidul. Datang saja ke sini seperti yang disampaikan oleh Kang Yuki tadi,
Silakan. Ini sebuah komunikasi yang diawali dengan keterbukaan. Apalagi nanti beliau duduk di lembaga legislatif, tentunya akan bisa memberikan kemaksimalan manfaat untuk masyarakat tentunya. Tinggal datang ke sini untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi bukan untuk pribadi ya. Bukan untuk pribadi. Saya Pak Haji, saya pengen nikah, nggak ada modal, itu nggak bisa. Pokoknya sih jangan pribadi. Gitu. Iya, jangan pribadi lah. Kalau misalnya begini, ayo Ki, saya berdua, berarti bukan pribadi nih. Bukan pribadi saya ya? berdua nih, pengen umroh gitu. Iya. Iya, karena kebutuhannya buat pribadi juga gitu. Larinya ke pribadi juga larinya gitu. Kalau misalnya ayo Ki, saya tahu di desa saya itu ada anak yatim yang perlu bantuan, anaknya pintar, mampu dan dia nggak bisa berlanjut sekolah, mangga datang ke sini langsung. Iya, karena saya tadi juga dari Cupang itu memberikan bantuan ke 3 anak yatim piatu yang memang putus sekolah, kekurangan biaya kan, sehingga saya harus berkomunikasi bukan hanya dengan orangnya, mungkin dengan pihak sekolahnya nantinya. Kita akan berikan bantuan itu. Gitu. Iya, jadi hasil ketika menyusuri pelosok-pelosok itu ada saja gitu kan, luar biasa semua. Ini semangat ini ya terus terang sebuah inspirasi bagi kita semua, siapapun yang ingin menghadirkan sebuah perubahan. Perubahan itu bisa mendorong kepada semuanya, diawali dengan niat untuk bisa memajukan. Karena kan begini kali, kalau saya pernah baca buku ya, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mensukseskan orang lain. Nah, Ji, ini nanti kita tunggu podcastnya di tiap desanya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan menjadi angin segar dan sebuah harapan perubahan. Dan Kang Todi sebagai mentornya harus tahu. Mudah-mudahan membantu kita. Siap. Ini kan karena ini sama sesuai juga dengan visi misi kita Kabupaten Cirebon ya, bahwa kita harus memiliki daya saing. Nah, ini salah satunya. Kalau ini bisa kita terapkan, tentunya akan menjadi nilai daya saing kita ketika kita dihadapkan pada yang face to face kreativitas yang ada di Indonesia ini. Ngaji, hatur nuhun, terima kasih. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat di sesi akhir ini. Mangga Ngaji, apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa di akhir obrolan kita hari ini, silakan. Ya mungkin saya akan memberikan semangat saja lah buat anak-anak muda gitu kan. Jangan sampai mereka berpikiran cari duit itu hanya dengan cara bekerja gitu. Kita bisa mengembangkan diri dengan cara seperti tadi gitu kan, sebagai konten kreator apa gitu, karena sekarang mencari uang itu bukan hanya bekerja, itu aja pokoknya sih. Dan berbanyaklah berkreasi. Baik, luar biasa Kang Haji Yuki. Ngomong-ngomong, nomor berapa? Oh iya, dari Partai Nasdem nomor 5. Dari Partai Nasdem nomor 5, dapil 2 pemirsa. Iya. Oke, Kang Yuki atau nuhun, terima kasih. Nanti kita akan kembali dengan obrolan yang tentunya tema-tema yang bisa memberikan manfaat. Boleh. Pemirsa, akhirnya waktu juga yang mengharuskan kita untuk berpisah, namun kita akan kembali bertemu tentunya dengan tema-tema yang akan membawa kita pada nilai kemanfaatan. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Acara ini dipersembahkan oleh